Apakah kalian kenal Ernest Prakasa? Dua hal yang gue gak ngerti. Pertama, dia tau dari mana gue Cina. Raditya Dika? Ya, udah saatnya nih gandengan tangan gitu kan. Cowoknya ngeliatin mata ceweknya, ceweknya ngeliatin pura-pura gak keliat, ketemu gini. Terus matanya ketemu, nempel, ketemu gitu. Panji Pragiwaksono? Sekarang ada penonton. Anda satu musim kemana? Tugas ketawa saya yang ambil alih nih setiap episode nih. Hah? Mereka adalah stand up comedian. Tugas mereka tentu saja membuat orang-orang tertawa dengan cerita-cerita yang mereka bagikan. Nah, tapi tahukah kalian kalau profesi sebagai komedian sudah ada sejak zaman Yunani kuno? Komedi berasal dari dua kata Yunani, komos yang artinya bernyanyi, dan juga oide yang artinya bersenang-senang. Jadi secara literal kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu artinya bersenang-senang dalam bernyanyi. Dalam perkembangannya, komedi bukan hanya berada dalam nyanyian saja, tapi juga berubah menjadi teks, teater, dan juga menjadi sebuah kata-kata yang lucu. Nah, dalam Yunani kuno, komedi sering disandingkan dengan karya seni lainnya yaitu tragedi. Tragedi tentu saja tidak sama dengan komedi. Komedi endingnya biasanya happy, sementara tragedi endingnya sad atau sering disebut dengan sad ending. Nah, sementara ceritanya juga berbeda. Kalau misalkan komedi, ceritanya ditulis berdasarkan situasi pada saat itu atau kontekstual. Sementara tragedi, ceritanya itu merupakan cerita atau cerita urban zaman dulu, diangkat kembali dan dihidupkan kembali oleh penulis pada masanya. Salah satu komedian terkenal pada masa Yunani kuno adalah Aristophanes. Aristophanes selalu merayakan kemenangan orang-orang kecil atas orang-orang yang punya power atau yang punya kuasa. Intinya, dia membela orang-orang kecil dan sederhana. Dan polisi tak bisa terhindarkan. Massa membakar ban dan banner bergambar wajah Prabowo Gibran. Massa kemudian meminta bertemu anggota DPRD untuk... Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, dalam komedinya target dari Aristophanes ini adalah para politikus yang sombong dan juga jenderal-jenderal yang sukanya berperang, serta para akademisi yang merasa sok tahu dengan segala sesuatu dan merasa tahu dengan semua masalah yang ada. Aristophanes hidup pada tahun 450 sampai 388 sebelum Masehi. Sejak kecil, bakatnya sebagai seorang penulis drama, khususnya komedi, sudah terlihat. Ada salah satu sumber mengatakan bahwa dia merupakan murid Socrates meskipun tidak secara langsung diajari oleh Socrates. Dia juga senang memberikan humor yang tajam dengan kepintarannya terhadap teman-temannya dan juga terhadap keluarganya. Nah, Aristophanes ini juga lahir di Athena dari keluarga yang sudah serba ada, dan karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi, dan akhirnya dia bisa belajar seni dan juga humanity. Pada festival drama tahunan di Athena, khususnya pada tahun 426 sebelum Masehi, Aristophanes memenangkan penghargaan sebagai penulis komedi terbaik dengan karyanya yang berjudul Babylonians. Dalam karyanya Babylonians, Aristophanes menggambarkan situasi atau orang-orang warga Athena dengan cara yang tidak disukai oleh salah seorang politikus bernama Cleon. Dan akhirnya Cleon pun membawa Aristophanes ke pengadilan. Tidak dijelaskan apakah Aristophanes dipenjara atau tidak, tapi yang pasti 2 tahun kemudian Aristophanes kembali dengan salah satu komedinya berjudul The Knight atau Ksatria, dan di dalam komedi itu dia menyindir Cleon sebagai seorang penjual sosis murahan di luar gerbang kota. Sejak saat itu Aristophanes pun menjadi penulis komedi terkenal. Beberapa karya yang terkenal antara lain The Birds, yang menceritakan 2 orang yang ingin membangun sebuah kota utopis karena mereka melihat tanah air mereka, Athena, kebijakan-kebijakannya sangat buruk. Yang kedua, Lysistrata. Lysistrata menceritakan tentang perempuan-perempuan yang meminta untuk berhenti perang kepada suaminya dengan cara berhenti melakukan hubungan seksual. Lalu yang ketiga, The Clouds. The Clouds menceritakan
bagaimana filsafat itu dikritik oleh Aristophanes karena menurutnya filsafat bisa membela argumen yang sebenarnya tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal. Dan yang terakhir The Wasp yang berisi tentang sindiran terhadap peradilan Athena yang korup dan juga warga Athena yang suka menggugat sesama warga satu sama lain. Jejak komedi yang ditinggalkan oleh Aristophanes dapat kita lihat dalam bentuk slapstick, dalam bentuk political satire atau sindiran politik, dan juga dalam bentuk impersonate, serta double act. Salah satu quotes yang menarik dari Aristophanes adalah ketika dia membalas Cleon dengan mengatakan, "I'm a comedian, and I'll speak about justice, no matter how hard it sounds to your ears." Nah, gimana sobat kuno bapak komedi kita yang satu ini? Keren kan? Jangan lupa like, share, subscribe, serta tekan tombol belnya supaya kalian jangan ketinggalan info-info sobat kuno kita lainnya. See you in the next video. Bye!